beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib digelari dengan sebutan karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Di antara sebab beliau mendapat gelar yang berbeda dengan sahabat yang lainnya, karena beliau di antara para sahabat yang satu-satunya semenjak kecil tidak pernah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya beliau mendapat wajah yang mulia karena tidak pernah sujud kepada berhala, beda dengan para sahabat yang lain. Makanya beliau mendapat gelar karramallahu wajhah. Beliau adalah menantu Nabi SAW sekaligus beliau adalah sepupu Rasul SAW. Sayyidina Ali seorang yang tarabba 'inda Rasulillah, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib paman Nabi SAW adalah salah satu yang mengasuh Nabi kita Muhammad SAW sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib. Hingga akhirnya diasuhlah Rasulullah oleh beliau Abu Thalib, dan Abu Thalib beliau seorang yang mempunyai peran yang besar, khususnya memberikan jamuan pada tamu-tamu di Baitillah setelah sepeninggal Abdul Muttalib. Kemudian beliau yang memberi minum, memberi makan orang-orang yang haji tiap tahun. Beliau mempunyai anak yang cukup banyak, dan di antara anak beliau Abu Thalib adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian ketika Nabi SAW telah berinjak ke usia dewasa, Sayyidina Rasulullah ingin membalas jasa paman beliau Abu Thalib, karena Nabi terdidik besar dalam asuhan beliau. Beliau punya anak yang banyak dan perekonomian yang sempit, hingga akhirnya Rasulullah beliau bermusyawarah dengan pamannya Sayyidina Abbas. Kemudian sepakat untuk Rasulullah mengambil satu anak Abu Thalib untuk dididik, dan Sayyidina Abbas mengambil satu anaknya untuk dididik. Sayyidina Abbas mengambil anak Sayyidina Abu Thalib, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Rasulullah mengambil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu pemuda yang sejak sebelum baligh mendapat bimbingan, didikan langsung dari baginda Muhammad SAW adalah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Abbas mendidik Sayyidina Ja'far hingga akhirnya kedua anak Abi Thalib ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Akan tetapi tetap Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat kedudukan tinggi hingga Rasul SAW pun beliau menyebut ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kalau aku adalah pintunya ilmu, maka Ali, kalau aku adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Tidak ada ilmu yang lepas dari pengetahuan beliau Sayyidina Ali. Semua disampaikan kepada beliau. Hingga Sayyidina Ali mengatakan ada beberapa ilmu yang aku gak akan pernah sampaikan. Kenapa? Fitnahnya lebih banyak daripada manfaatnya, kecuali kepada orang-orang tertentu. Ya, sebagaimana inilah aktumu minal ilmi jawahiruha, yakni aku tutup sebagian dari ilmu jawahirnya. Ya. Beliau Sayyidina Ali tidak menyampaikan satu pepatah atau mau menyampaikan satu kalimat atau nasihat kecuali bernilai yang sangat luar biasa. Maka itu di antara apa yang beliau sampaikan adalah apa yang dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini, di mana beliau radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, wahai Sayyidina Ali, ma athqalu minas sama,
ada nggak yang lebih berat dari langit? Langit itu berat. Makanya langit itu dipegang para malaikat supaya nggak jatuh. Kemudian ma'ausa' minal ard, adakah yang lebih luas dari bumi ini? Ya. Wa ma'aghna minal bahar, ada nggak yang lebih kaya daripada laut? Laut itu ada mutiara, ada semuanya di tengah laut itu. Laut itu kalau dikuras kaya raya inti. Tapi siapa yang bisa nguras laut itu? Semuanya ada di situ, barang-barang berharga. Apa yang lebih keras daripada batu? Apa yang lebih panas daripada api? Ma asyaddu minal hajar, wa ma aharru minan nar, wa ma abradu minaz zamharir. Dan apakah yang lebih dingin daripada es? Wa ma amarru minas sum, dan adakah yang lebih pahit daripada racun? Kemudian beliau menjawab, ya, Sayyidina Ali selalu memiliki jawaban ini ke hakikat, ya, bukan yang kadang di benak manusia. Ketika Sayyidina Ali ditanya, kapan lebaran ya Ali bin Abi Thalib? Kalau orang ditanya kapan lebaran, jawabannya 1 Syawal. Ditanya lagi kapan lebaran, jawabannya nunggu hilal. Tapi beliau enggak, lebaran. Al-yum, sehari ini lebaran, kemarin lebaran, besok insya Allah lebaran. Kif. Kok tiap hari lebaran ini gimana? Indi kullu yaumin ma'asaitu fihi rabbi fahuwa aid. Buat aku, lebaran itu hari yang di situ aku enggak maksiat kepada Allah. Jawabannya hakikat. Nah, beliau juga begitu, ditanya tentang ini semua, apa yang lebih berat daripada langit, apa yang lebih luas dari, beliau jawab. Yang pertama, al-buhtan. Apa buhtan itu? Fitnah, namimah. Namimah itu sama buhtan parah mana? Parah buhtan. Namimah itu menyampaikan kabar kepada yang lain untuk mengadu domba. Itu namanya namimah. Tapi kabar itu benar. Umpama fulan yatakallam alaik, ini orang ini ngomongin nyaci maki kamu. Saya dengar, saya sampaikan, saya namimah. Itu namanya namimah. Tapi kalau buhtan, ini fulan nggak ngomong, saya katakan ngomong. Kemudian saya adu domba. Ini buhtan asyaddu minan namimah. Beliau katakan al-buhtan alal baroya, mengadu domba pada manusia. Baroya itu makhluk, mengadu domba antara makhluk ini itu lebih berat daripada langit. Dosanya lebih berat daripada langit. Jangan main-main dengan namimah wal buhtan. Namimahnya aja seperti itu, apalagi buhtan. Walaupun sama, tujuan dan fungsinya mengadu domba. Kita itu dituntut untuk gimana islah dzatil bain. Gimana caranya orang itu damai. Gimana caranya orang itu saling baik satu dengan yang lainnya. Itu pekerjaannya Nabi, pekerjaannya Rasul, para aulia wassalihin. Tapi pekerjaannya syaitan adalah yufarriquna bainal mar'i wa zaujatihi wa zawjihi wa ahlihi. Itu semuanya pisah ini supaya gimana, pecah sama ini perang sama ini tugasnya syaitan. Ya. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ya, yang ingkar itu bukan Sulaiman, Nabi Sulaiman, akan tetapi yang ingkar ataupun yang kufur adalah syaitan. Yu'allimuna nasa sihra. Kemudian dia itu mengajari manusia itu sihir. Tujuannya apa? Yufarriqu, memecah belah, ya, antara orang dengan istrinya, orang dengan yang lain. Ada syughul syaitan. Kerjaannya syaitan. Kerjaannya orang baik adalah menyatukan orang. Makanya hati-hati. Kadang ada orang namimah tapi tidak terasa. Kayak apa? Nyebar kabar yang nggak jelas. Ada namimah. Ya, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup dikatakan pembohong orang itu nyampein kabar dari orang ke orang lain, dia nggak tahu kebenaran itu. Hoax. Hati-hati.
Ya, jangan kita itu memecah belah antara umat, memecah belah antara hamba Allah Subhanahu wa taala, antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat dosanya. Maka kata Sayyidina Ali, ada enggak yang lebih berat daripada langit? Ada. Namimah, buhtan, bainal baraya. Ini hati-hati. Yang kedua, apa yang lebih luas daripada kebenaran? Yang lebih luas daripada bumi. Minal ard, ma ausa minal ard. Ada enggak yang lebih luas dari bumi yang sebegini luasnya? Bumi itu luas loh. Sampai detik ini belum ada pesawat yang bisa muter bumi. Semua pesawat itu transit isi bensin. Namanya apa? Bensin itu bensol apa? Kaptur apa? Aftur. Tidak ada pesawat. Ini makanya kata saya baca di mana berita itu. Kalau ada yang sampai bulan, ada pesawat sampai bulan itu haram. Karena bulan itu jaraknya 40 kalinya muter bumi. Bumi ini diputerin 40 kali, itu kayak jaraknya ke bulan. Sampai detik ini belum ada pesawat satu yang bisa muter bumi sekali, itu belum ada. Ya. Kalau pesawat telepon ada. Ya. Belum ada. Makanya itu semuanya berita-berita itu bisa benar bisa salah. Wallahu alam. Ya. Karena di televisi saya baca ada banyak sekelompok orang yang mendustakan ini. Maknanya bumi, intinya gini, intinya bumi ini luas. Tapi ada enggak yang lebih luas daripada bumi? Apa? Kebenaran. Kebenaran itu lebih luas dari bumi. Ada enggak yang lebih sempit dari lubangnya semut? Ada. Kizib. Orang itu kalau dengan kebenaran, kejujuran, luas. Tapi dengan kebohongan, sempit. Jangan pernah berbohong dan katakanlah yang hak. Jangan khawatir, nggak mungkin dengan kebenaran tersebut kita itu jadi sempit, jadi nggak ada. Justru dengan kebohongan jadi sempit semuanya. Jangan biasakan berbohong. Katanya orang Arab, hablul kizib qasir. Ana sering ngulang-ngulangi. Tali kebohongan itu pendek. Istilahnya kalau itu bahasanya orang Arab, tali kebohongan pendek. Kalau bahasanya orang Jawa, sumbunya orang bohong itu pendek. Habis itu meledak. Ya. Orang sekarang ini yang ada di hadapan kita bohong, nutupinya dengan kebohongan, mikir bagaimana bohong untuk nutupi kebohongan. Siapa ya? Pejabat itu biasanya. Pejabat itu bohong kepada masyarakat, kemudian berpikir gimana berbohong lagi untuk menutupi ini. Terus hidupnya bohong. Akhirnya yedik, sempit hidupnya. Tapi kalau mau luas, biasakan dengan hak, kebenaran. Sampaikan yang hak. Orang kalau menyampaikan yang hak dan yang benar, ya seperti kalian. Nggak ada seperti hak yang disampaikan seperti kalian, tidak ada. Dokter, profesor, doktor ilmu ini, ilmu A, ilmu B, yang disampaikan itu belum tentu benar. Nggak terjamin kebenarannya. Tapi dia menyampaikan ilmu. Tapi belum pasti kebenarannya. Tapi kalian ketika menyampaikan wahyu, pasti kebenarannya. Makanya luas hidup kalian. Nggak bisa dibantah. Apa yang Anda sampaikan ini Quran dan hadis. Yang Quran ya sudah pasti kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terjaga, Allah yang jaga. Hadis Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sudah. Wa amma iktisyafat, adapun yang namanya penelitian-penelitian baik matematika, biologi dan semua, jazahumullah khair, terima kasih banyak, ilmu manfaat, tapi belum tentu benar. Buktinya tahun ini ngomong A, nanti bulan depan ngomong B, ini terus tak ketemu-ketemu ilmu ini. Corona ini mulai kemarin dulu sampai sekarang ilmunya tidak jelas. Ada yang bilang nyebarnya lewat angin bisa, ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang kalau orangnya mati ikut mati, ada yang bilang terus corona gak marah-marah. Coronanya ya hak. Wallah, ya diguyu mbek corona ini. Terus mubeng tidak jelas-jelas. Terakhirnya orang ngomong tidak ada yang percaya sama corona.
Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ruwet hidup ini. Makanya kalian penyampai kebenaran. Tidak ada yang pasti kebenarannya seperti apa yang kalian sampaikan. Yaitu kitabullah wa sunnatur rasulih. Sudah nggak ada lagi yang lebih benar. Ijtihad ulama baru. Kalau yang dhanni bisa benar bisa salah. Tapi yang ilmi qat'i pasti benar. Maka itu beliau mengatakan tidak ada yang lebih luas daripada kebenaran. Makanya orang kalau ngomongnya itu hak terus, enak hidupnya, dadanya lapang. Karena nggak pernah bohong sama siapapun. Luas hidupnya. Ya. Makanya beliau juga mengatakan gulil haq walau kana murrah. Itu perkataan Sayyidina Ali juga, katakan yang benar, nggak apa-apa sudah. Walaupun pahit orang itu benci, tapi nanti akan mencintaimu, menghargaimu selama kau sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan wa qalbu qani' aghna minal bahar. Ada enggak yang lebih kaya daripada laut? Laut kaya raya. Ya. Kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau menceritakan tentang wahitan fil bahar tastaghfir li talabatil ilm. Ketika mensyarahkan hadis itu, bahwa yang namanya ikan di laut itu istighfar untuk para santri, para talabatul ilm ini, istighfar. Terus beliau menceritakan bahwa tahu ndak ente berapa jumlahnya ikan di laut itu? Satu ikan, kata beliau, satu ikan itu ada yang sekali punya anak 1 juta. 1 juta. Ya biro itu kan nanti. Ya. Makanya Abu Nawas ini kan ahli Abu Nawas ini, ahli taktik ini. Abu Nawas itu orang orang pintar juga. Abu Nawas ketika ditanya, ya Abu Nawas, kam adadul nujum, berapa jumlahnya bintang? Oh gampang. Loh ya berapa? Sama-sama ikan di laut. Loh berapa? Hitungan iwak itu. Ente hitung ikan, ente tahu jawaban bintang. Itu Abu Nawas. Makanya orangnya pintar dalam mencari jawaban. Tidak mungkin orang hitung ikan di laut karena jumlahnya sudah. Begitu juga bintang. Bintang ini kalau kita lihat ensiklopedi dan lain-lain, sampai detik ini bintang miliaran itu ditemukan terus nggak selesai-selesai. Dulu kan galaksi itu ada berapa gitu, nggak taunya galaksi itu jumlahnya lebih lagi, ditemukan lagi. Jadi nggak bisa dihitung ini bintang di langit ini berapa. Nah, kemudian dikatakan ada nggak yang lebih kaya daripada laut? Ikannya aja berapa itu? Ente hitung. Ikan satu itu kalau ente beri di warung harganya berapa? 20.000, 30.000. Itu satu ikan. Kalau umpama kemudian ikan tersebut 20.000 dikali berapa miliar, sudah berapa triliun itu. Itu mungkin cuma beberapa tempat, wis tak mungkin ngitung sudah. Kekayaan yang namanya itu belum mutiaranya, itu belum semuanya. Kaya, tapi kata beliau ada yang lebih kaya daripada laut. Apa yang lebih kaya daripada? Hatinya orang yang puas dengan rizkinya Allah. Qanaah. Qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah pusaka yang tidak akan pernah sirna. Innal qanaa'ata kanzun laisa bil fani, kata Imam Haddad, itu tidak mungkin hilang. Kekayaan yang tidak akan pernah sirna adalah apa? Adalah yang namanya qanaah, merasa kaya hati. Orang kaya itu kan bukan materi, kaya hati. Ada orang yang materinya banyak tapi terus punya ambisi, keinginan ini, keinginan itu, gak selesai-selesai. Itu miskin dia. Tapi ada orang, ya Allah, yang pas-pasan tapi ini sudah nikmat. Ini sudah lebih dari cukup. Wal ghani, itu kaya. Itu kaya. Ya. Makanya belajar untuk qanaah.
Di pondok ini juga seperti itu. Kalian belajar di pondok dengan kesederhanaan untuk belajar qanaah. Ketika kalian mondoknya enak, nanti keluar dakwah minta enak lagi inti. Inti harus belajar dengan biasa, uang kehabisan dan lain-lain, tidak apa-apa. Begitu nanti ketika kau berdakwah di jalan Allah, kekurangan uang biasa. Hidup miskin ketika dakwah pun biasa. Saya dulu di pondok lebih dari ini. Makanya makanan tuh jangan terlalu enak-enak di pondok itu. Makanan enak-enak, kebiasaan makan enak nanti. Ya, kebiasaan makan enak, akhirnya nanti ketika dakwah nggak kuat medan. Kalau nggak makan enak nggak bisa. Biasa aja. Biar tumbuh sifat qanaah, dari situ kita menjadi orang yang kaya raya. Kemudian wa qalbul munafiq asyaddu minal hajar. Ada enggak yang lebih keras daripada batu? Batu itu kerasnya naudzubillah. Ada batu yang karang yang sulit dipecah itu saking kerasnya. Ada yang lebih keras dari itu apa? Hatinya orang yang munafik, naudzubillah. Karena mereka punya sifat ya, qalbul munafik itu kayak hatinya wadah yang tertutup, sudah enggak bisa diapa-apain itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya. Hati mereka itu sakit, yang ada tambah sakit. Maka itu naudzubillah. Hatinya orang munafik enggak bisa menerima kebenaran. Keras. Ya. Dan itu yang disebut qaswatul qalb. Wasultanul jair ahar minan nar. Pemimpin pejabat yang zalim itu lebih panas daripada api, bahayanya lebih dari kebakaran. Api itu membakar, sifatnya api itu membakar. Membakar apa? Api itu kalau kecil zen, bisa buat kopi, indomie, ya. Manfaat kopi itu kalau sedikit, api kalau kecil itu manfaat. Ya. Tapi kalau begitu besar api itu mudarat. Kebakaran, hutan kebakaran, rumah kebakaran, naudzubillah. Tapi ada yang lebih membakar, lebih bahaya dari api yang membakar. Apa itu? Sultanul jair. Bakar hati rakyatnya. Mendolimi rakyatnya. Mudarat, membahayakan rakyatnya. Lebih daripada api. Maka itu kalau ada kebakaran di satu kota, sak batu kebakaran, ya itu merugikan. Tapi kalau dipimpin pemimpin yang jair, kebakaran hatinya, kebakaran mentalnya, kebakaran moralnya, kebakaran semuanya, kesejahteraannya, naudzubillah, habis bersih. Maka hati-hati, minta sama Allah pemimpin itu yang soleh. Wal hajah ilal laim abrad min zamharir. Ada enggak yang lebih dingin? Ini zamharir, ini neraka itu ada zamharirnya. Zamharir itu dingin yang lebih dingin dari kulkas, naudzubillah. Ya. Kalau nar itu api, zamharir itu es tapi yang dingin betul. Nar itu api yang di neraka, yang panas. Tapi kalau ini zamharir lebih lagi. Ada enggak yang lebih mendingin kalau seorang tersiksa, kalau dingin seperti itu tersiksa. Ada enggak yang lebih parah dari itu? Ada. Haja ilal laim, kamu butuh dengan seorang yang pelit. Kamu butuh dengan orang yang kikir, kamu butuh orang yang enggak punya kasih sayang. Nah ini naudzubillah. Haja ila hada. Butuh kepada seseorang, perlu dengan seseorang, membutuhkan orang yang orang itu enggak ada harapan sudah. Karena laim. Laim itu apa? Aksul karim. Laim itu aksul karim, ziddul karim. Ya. Wasabr amarru minasum, dan sabar itu lebih pahit daripada apa? Racun. Dalam riwayat an-namimah amarru minasum, namimah lebih pahit daripada ya. Sabar itu sabar atas musibah itu pahit. Tapi santai. Anda mesti sabar. Memang sabar itu enak di lisan. Ngerjainnya sulit, tapi kata ulama ya, wa halifi sabra wa'lam anna awalahu murrun wa akhiruhu kasyahdi wa darabi, kata Imam Haddad. Ketahuilah, istiqomahlah sabar.
khususnya thalabatul ilm, la halifis sabr. Halifis sabr, halif itu artinya lazim. Halafa yuhalifu, lazama yulazimu. Lazimis sabr. Wa'lam, ketahuilah anna awwalahu, awalnya adalah pahit. Ya. Tapi akhirnya wa akhiruhu kasyahad, syahad itu madu, wa dharab madu. Ya, maknanya ente yang sabar, thalabul ilm, tidak mendapat kenikmatan seperti pemuda mungkin biasanya. Tapi buahnya, Masya Allah, setelah kalian pulang, kalian terjaga, kalian dirahmati, hidup kalian Masya Allah kerja sama Allah, mati kalian husnul khotimah, di kuburan mendapat kemuliaan. Kenikmatannya nggak terhitung sudah. Atau daripada berkat thalabatul ilm, sabar. Ya. Ada yang thalabul ilm enggak, ya, hidup muda gini foya-foya. Ya, itu awalnya gitu. Nanti lihat begitu kali teman ente di sekolah atau teman di kampung yang hidupnya motor sana, motor sini, enak tok itu. Ente lihat aja nanti. Ketika kalian sudah usia 25, 30, 35, dia datang kepadamu, coba aku ben melok kon mondok. Coba dulu anak ikut inti pondok ya. Coba anak gini ya, coba agak. Itu tapi inti mesti sabar. Itu datang buah itu ba'da sabar. Kalau itu tidak sabar, kamahum. Iya wis, daripada taap-taap mondok kita orang ahsan. Ya. Kita kerja, kita ini semua. Tapi setelah itu ada penyesalan. Sayyidina Ali mengatakan enggak ada yang lebih pahit daripada sabar, tapi insya Allah buahnya lebih baik daripada madu. Wallahu a'lam bishawab.